Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Bapak Ibu guru hebat. Saya Ari Wijayanti dari SMA Negeri 3 Sarawangun, calon guru penggerak angkatan 9. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan terkait pemahaman saya pada koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pada modul 1.1. Pada materi ini, saya sebagai seorang guru dapat melihat filosofi dan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam memandang seorang murid dalam proses pembelajaran. Sebelum saya memahami pada modul 1.1 pada pemikiran Ki Hajar Dewantara, dulu saya menganggap bahwa murid adalah sebuah objek dalam setiap proses pembelajaran dan layanan yang saya berikan. Dan saya menganggap bahwa murid itu adalah sama, baik dalam proses capaian dan gaya belajarnya, dan itu semua adalah salah. Setelah saya mempelajari pada modul 1.1 terkait dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, maka saya merubah cara berpikir dan perilaku saya terhadap anak-anak murid saya. Di sini saya sebagai seorang guru harus mampu memfasilitasi dan menuntun segala tumbuh kembang yang ada pada murid saya. Dan saya juga harus melihat bahwa murid adalah sebuah subjek pendidikan dan bukanlah objek dalam suatu pendidikan. Dan terkait menganggap bahwa murid adalah sebuah kertas kosong, maka itu adalah salah. Karena murid bukanlah kertas kosong, karena murid memiliki potensi dan karakter yang tersimpan pada alam bawah sadarnya. Disinilah peran guru dalam menuntun dan membimbing anak untuk dapat mengembangkan potensi yang dimiliki. Untuk itu, untuk penerapan pada sistem pembelajaran di Merdeka Belajar akan terjadi bila siswa difasilitasi untuk belajar sesuai dengan cara dan tipe yang mereka sukai. Kita sebagai guru tidak bisa memaksa seorang anak harus belajar dengan cara yang kita inginkan, karena masing-masing anak memiliki tipe atau gaya belajarnya sendiri-sendiri. Maka dari itu, yang harus saya lakukan agar proses dalam pelaksanaan pembelajaran atau proses layanan yang saya berikan, saya harus dapat mencerminkan pada pemikiran Ki Hajar Dewantara. Terkait dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa anak didik harus diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk dapat mengembangkan ide-ide tentang berkreativitas serta berinteraksi dengan lingkungan demi memperoleh pengalaman-pengalaman belajar yang baru dengan cara yang berbeda. Yang dapat saya simpulkan terkait pada pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa guru harus memiliki empati, di mana guru dapat memahami keberagaman sifat dan karakter murid, serta guru harus juga dapat membiasakan keberagaman tersebut mulai dari sifat dan karakter murid, serta dapat mendekatkan diri sebagai teman dan rekan belajar para murid tersebut. Dan pemikiran Ki Hajar Dewantara juga menyatakan bahwa anak yang dilahirkan diumpamakan sebagai sehelai kertas yang sudah ditulisi dengan penuh, sehingga pendidikan berkewajiban dan berkuasa menebalkan tulisan tersebut sehingga kelak nampak sebagai budi pekerti yang baik. Dan sebagai seorang guru, kita harus mampu menciptakan serta mewujudkan pembelajaran yang berdiferensiasi, di mana yang pertama menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, kemudian kedua merdeka belajar berdasarkan bakat, minat, dan kebutuhan para murid, yang ketiga bahwa setiap diri anak itu adalah unik, dan keempat bahwa seorang guru harus dapat memahami filosofi kodrat alam dan kodrat zaman. Terkait dengan kesimpulan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa guru itu
itu adalah serupa seperti para pengukir yang memiliki pengetahuan mendalam tentang keadaan sebuah kayu, jenis-jenisnya, serta keindahan ukiran dan cara-cara mengukirnya. Seperti itulah seorang guru seharusnya memiliki pengetahuan mendalam tentang seni mendidik. Bedanya guru mengukir manusia yang memiliki hidup secara lahir dan batin. Untuk hal yang terpenting dari kesimpulan yang dapat saya aplikasikan pada pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa seorang guru harus dapat mengidentifikasi kebutuhan belajar siswa, mulai dari mengamati perilaku murid, kemudian mengidentifikasi pengetahuan seluruh murid dari awal, serta mampu menggunakan penilaian-penilaian baik formatif dan non-diagnotis kognitif, serta membaca rapor murid dan melakukan refleksi praktek pengajaran atau layanan, dan yang terakhir yaitu melakukan diskusi dengan para guru, guru mata pelajaran, wali kelas, dan stakeholder lainnya yang berkepentingan pada kebutuhan murid. Demikianlah Bapak Ibu guru hebat terkait pemahaman saya terhadap refleksi pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.